Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Ardiansyah Fajri. Oke, teman-teman, saya akan membahas tentang permasalahan lingkungan pesisir yang ada di Kota Semarang, yaitu banjirop di Kota Semarang. Bagaimana permasalahan dan penanganannya. Oke, kita langsung saja. Banjirop. Sebenarnya kita sudah tahu belum apa itu banjirop? Perlu kita ketahui dulu bahwa banjirop ini adalah banjir yang disebabkan oleh pasangnya air laut hingga air yang pasang tersebut menggenangi daratan. Ini adalah kunci pertamanya, yaitu pasang air laut. Memang banjirop ini dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Karena apa? Karena sebenarnya pasang surut air laut ini merupakan suatu siklus yang biasa saja, tapi menjadi luar biasa hingga menjadi bencana atau banjirop ketika daya dukung dari lingkungannya itu sendiri tidak mencukupi, seperti yang terjadi di Semarang. Banjirop ini juga dikenal sebagai banjir genangan. Banjirop ini akan sering melanda atau sering terjadi di daerah yang permukaannya lebih rendah daripada permukaan air laut. Ini adalah masalah utama di Kota Semarang karena angka land subsidence atau penurunan muka tanah itu yang amat tinggi, didukung dengan sea level rise atau kenaikan muka laut, sehingga ketika terjadi pasang, maka sering sekali teman-teman akan terjadi banjirop di beberapa daerah Kota Semarang. Oke, next. Inilah contoh fotonya yang terjadi di Semarang. Kemudian kita lihat banjirop itu sebenarnya ancaman atau bukan sih? Kalau ancaman itu untuk siapa gitu? Oke, langsung saja. Pertama, banjirop merupakan ancaman bagi lingkungan. Yang kedua, banjirop ancaman bagi ekosistem. Yang ketiga, banjirop juga ancaman bagi kehidupan manusia. Oke, next. Ancaman bagi lingkungan. Sebenarnya bagaimana ancaman bagi lingkungan? Pertama, memicu berkurangnya elevasi dataran. Ya, karena banjirop itu sendiri kan menyebabkan abrasi ya, abrasi karena sifat air itu sendiri yang dia akan membawa apa yang bisa dia bawa, terutama air bergerak. Maka ketika dia melewati suatu dataran, maka akan terjadi abrasi. Kemudian mendorong bertambahnya intrusi air laut. Intrusi air laut adalah peristiwa ketika air laut itu masuk ke jaringan dari air tanah yang biasa digunakan warga sebagai sumber air minum ya, melalui sumur. Nah, apa yang akan terjadi ketika air laut itu masuk ke jaringan sumur mereka, yaitu akan air laut menyebabkan air tanah itu menjadi asin. Itulah yang disebut intrusi air laut. Kemudian mengurangi suplai air tanah ya, karena ada intrusi air laut, maka suplai air tanah yang tawar akan terkontaminasi air laut, menjadi mungkin sebagian menjadi payau dan sebagian lagi menjadi asin. Itulah bahayanya jadi banjirop bagi masyarakat, bagi lingkungan. Kemudian ancaman bagi ekosistem, memicu rusaknya ekosistem. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa banjirop ini kan air itu terutama kan sifat utamanya adalah membawa apa yang bisa dia bawa, terutama yang bergerak. Maka ketika dia melewati suatu dataran, dia akan membawa material yang ada di sana. Maka ketika dia membawa material yang misalnya itu dapat merusak terumbu karang dan sebagainya, itu akan terjadi. Kemudian menyebabkan pencemaran tanah. Ya, ketika air itu menjadi membawa material dari mana entah asalnya, tiba-tiba di daerah pemukiman penduduk, maka akan terjadi pencemaran tanah. Kemudian mengganggu rantai makanan. Teman-teman bisa bayangkan ketika ada daerah pesisir kan banyak didirikan tambak ya, tambak misalnya tambak bandeng, udang dan sebagainya. Nah, ketika terjadi banjirop, tambak, udang dan sebagainya itu dan bandeng dan sebagainya itu akan meluap. Ketika meluap, apa yang terjadi? Maka ikan-ikan budidaya di sana akan berenang bebas ya, berenang bebas sana kemari, sehingga menyebabkan populasinya itu tidak seimbang di alam. Nah, ketika contoh ada tambak bandeng, ikan bandeng atau udang ketika airnya meluap, maka udangnya akan kesana kemari. Ketika dia populasi udang tidak seimbang dengan populasi predatornya, maka akan merusak rantai makanan. Kemudian ancaman bagi kehidupan manusia, mengganggu aktivitas manusia. Ya, ketika terjadi banjirop, aktivitas perdagangan terganggu, pendidikan terganggu, dan sebagainya. Kemudian merusak pemukiman. Ya, karena sifat banjirop itu sendiri ya, pemukiman pasti akan terdampak.
Kemudian menimbulkan penyakit. Ini adalah hal yang umum terjadi di masyarakat ketika bencana banjir, terutama banjir rob. Penyakit yang ditimbulkan mulai dari gatal-gatal, penyakit kulit, mulai penyakit mungkin pencernaan, diare, dan sebagainya. Oke, sebenarnya separah apa sih banjir rob ini sampai kita bahas. Kemudian pertama, banjir rob masih banyak terjadi di daerah, terutama di kota Semarang. Bisa dilihat dari headline yang saya kutip ya dari detik.com, mengenangi sebuah terminal di Semarang. Ini tentu mengganggu dari mobilitas warga di sana ya. Kemudian ini menggenangi jalur Pantura. Seperti kita tahu, Pantura itu kan salah satu jalur terpadat di Jawa ya. Nah ini. Kemudian banjirop genangi kawasan Pelabuhan Tanjung Emas ya. Kalau banjirop sampai mengganggu kawasan-kawasan vital ini yang berbahaya nanti karena dia menopang berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan sebagainya. Nah, ini adalah satu studi yang dilakukan oleh Universitas Diponegoro. Dia mengkaji perubahan garis pantai Semarang dari 2013 sampai 2015. 2015 warna merah, 2014 warna biru, 2013 dan warna oranye. Kalau dilihat seperti ini tidak terlalu jelas ya. Tapi kalau lihat datanya, ya ini adalah nilai panjang garis pantai di Kecamatan Mangkangwetan. Pertama nih, tahun 2013 dia mencapai 57,04 km, kemudian turun hingga tahun 2015 yang mencapai 52,72. Dalam periode 2 tahun ya. 2 tahun dia mencapai turun sebanyak 5 km. Tentu apa yang akan terjadi pada pemukiman ya tentu mereka akan semakin mudah terjadi banjir rob. Nah, yang dilakukan masyarakat adalah pertama, kita harus meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang risiko bencana, kemudian sosialisasi dan simulasi dari institusi terkait. Kemudian juga ada skill untuk mencegahnya, yaitu pertama adalah pompa air untuk menguras, menambah elevasi tanah dengan pengurukan dan sebagainya, pengawasan terhadap penambangan pasir secara berlebihan, ya supaya elevasi muka air tanah itu elevasi muka tanah itu tidak turun berlebihan. Kemudian harus ada dukungan dari intern dan ekstern stakeholder. Ya, ada dari BPBD, Bapeda, dan organisasi masyarakat yang berperan sesuai bidangnya masing-masing. Ini sangat penting karena untuk mitigasi bencana itu sendiri kita harus melakukan pra sebelum, ketika mitigasi, dan setelah bencana itu sendiri. Kemudian kita analisa strategi untuk mengatasi masalah. Saya rangkum ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Pertama adalah membangun sea barrier. Ya, ini sea barrier ini sejenis tembok yang bisa menghalangi dari ombak dan banjir itu bisa mencapai daerah masyarakat. Kemudian membangun rumah tingkat atau rumah panggung. Ini sangat penting karena masyarakat akan sulit untuk menghindari banjir rob, maka mereka memerlukan adaptasi. Salah satunya adalah membangun rumah panggung. Kemudian ada konservasi mangrove. Ya, mangrove kita akui banyak berperan dalam mencegah banjir rob dan mencegah abrasi terutama ya, karena mangrove itu kan dia dapat memecah gelombang, mencegah abrasi, dan dia dapat menjadi ekosistem. Dia dapat menjadi tempat hidup bagi makhluk-makhluk hewan-hewan di sekitarnya. Kemudian sosialisasi mitigasi bencana dinas terkait. Ini penting karena agar masyarakat tahu bagaimana sebelum banjir itu terjadi dan setelahnya bagaimana cara mereka menyelamatkan diri dan sebagainya. Kemudian normalisasi sungai itu juga penting karena sungai yang di daerah hilir ya ini banyak mengalami pendangkalan teman-teman. Ini yang menyebabkan nantinya itu aliran air sungai itu akan semakin pelan. Ketika air sungai semakin pelan, maka akan menggenangi wilayah yang lebih luas lagi. Ini bahaya kalau ada pemukiman di sana didukung dengan kondisi air laut yang pasang. Oke, akan terjadi banjir rob. Ya, kita perlu mengapresiasi juga ketangguhan masyarakat yang ada di Semarang ini. Banjir rob di sana sudah terjadi bertahun-tahun, teman-teman. Banyak upaya yang dilakukan, tapi masih sulit untuk menghentikan. Kita bisa lihat masyarakat Semarang itu termasuk dalam kategori comforting cognition. Dia dapat beradaptasi dengan lingkungan
kemudian seperti membangun rumah panggung, membangun pembatas laut dan sebagainya. Mereka berusaha beradaptasi karena terutama alasan ekonomi dan alasan historis mungkin ya, terutama saat mata pencarian sebagai nelayan dan sebagainya. Nah, beberapa warga mau pindah dan beberapa warga tidak mau pindah dan malah beradaptasi. Itu adalah sikap masyarakat yang terjadi di kota Semarang dalam menghadapi banjirop. Baik, saya pikir sekian yang dapat saya sampaikan mengenai banjirop. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.